PSSI kembali menjadi sorotan setelah FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp400 juta dan pengurangan 15% kapasitas kursi penonton untuk laga selanjutnya. Sanksi ini merupakan buntut dari perilaku diskriminatif sebagian supporter saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain pada Maret lalu. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menilai ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh dianggap remeh oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam menangani fanatisme supporter yang semakin mencolok di level internasional. Kusnaini menyatakan bahwa fanatisme supporter Indonesia telah dikenal luas di dunia, tetapi juga membawa risiko jika tidak diarahkan dengan benar. Ia mencermati bahwa gejala fanatisme berlebihan sudah terlihat di media sosial, dengan banyaknya reaksi ekstrim terhadap isu-isu seputar timnas dan klub. Menurutnya, fenomena ini bisa menjadi bumerang jika terus dibiarkan. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah edukasi yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, dengan melibatkan figur publik yang punya pengaruh positif di masyarakat. Ia menambahkan bahwa sebagian supporter fanatik saat ini berasal dari kalangan baru yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang cara mendukung dengan sehat. Edukasi tentang etika mendukung timnas dianggap penting agar semangat mereka tidak berubah menjadi tindakan destruktif. Kusnaini juga mendorong PSSI untuk aktif menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok supporter secara langsung. Pendekatan ini diperlukan agar federasi bisa memahami dinamika internal komunitas dan menjalin hubungan yang harmonis. Di tengah sorotan FIFA, suara Kusnaini mencerminkan harapan banyak pihak agar PSSI segera melakukan langkah konkret untuk mengelola fanatisme ini. Tidak hanya demi menghindari sanksi berulang dari FIFA, tetapi juga untuk menjaga citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Meski telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Jepang tetap menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di sisa kualifikasi. Mereka dijadwalkan menghadapi Australia pada 5 Juni 2025 dan timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Situasi ini membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mempertimbangkan untuk menurunkan pemain pelapis. Namun, keputusan tersebut bukan untuk meremehkan lawan, melainkan sebagai bentuk rotasi dan memberi kesempatan pemain lain membuktikan diri. Pelatih Australia Tony Popovich menilai Jepang tetap menjadi tim yang menakutkan meskipun tidak menurunkan skuad utama. Ia menegaskan bahwa para pemain pelapis Jepang juga memiliki kualitas tinggi. Banyak di antaranya bermain di Eropa atau di liga domestik yang kuat seperti J-League. Dalam pertemuan sebelumnya di Jepang, Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 meski Jepang menurunkan 11 pemain Eropa. Popovich meyakini, siapapun pemain yang diturunkan, Jepang akan tetap tampil serius dan penuh motivasi. Popovich juga menyoroti bahwa pemain cadangan Jepang di liga-liga top Eropa. Bahkan, pemain yang bermain di J-League pun sangat kompetitif dan diyakini ingin menunjukkan performa terbaik agar masuk skuad utama ke Piala Dunia. Oleh sebab itu, Australia maupun Indonesia tidak bisa menganggap enteng pertandingan melawan Jepang, meskipun secara klasemen mereka sudah tidak terpengaruh. Dengan komposisi skuad yang kuat hingga ke bangku cadangan, Jepang terbukti mampu menjaga konsistensi permainan. Dari 25 pemain yang dipanggil pada pemanggilan sebelumnya, hanya 5 yang berasal dari J-League, sisanya tersebar di klub-klub Eropa. Hal ini menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa dan menjadikan Jepang tetap sebagai kekuatan dominan di Asia. Tim ini datang bukan hanya dengan taktik, tetapi juga semangat kompetisi tinggi dari seluruh pemain yang ingin membuktikan diri. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Persiapan ini menjadi krusial mengingat tim akan menghadapi lawan tangguh di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, ada kabar kurang menggembirakan karena 2 pemain inti dipastikan absen saat melawan Cina akibat akumulasi kartu. Marcelino Ferdinand dan kiper naturalisasi Marten Pas tidak bisa memperkuat tim dalam laga pertama. Marcelino, meskipun absen di laga melawan Cina, telah tiba lebih awal di Bali, menunjukkan semangatnya untuk tetap bergabung dalam pemusatan latihan. Kehadirannya disambut positif, terutama karena ia telah menyelesaikan musim bersama klubnya lebih awal. Tidak hanya Marcelino, Asnawi Mangkualam juga terlihat sudah berada di Bali, memunculkan harapan akan kembalinya bek serba bisa itu ke skuad Garuda. Sementara itu, kabar cedera menghampiri 2 pemain lainnya, Kevin Dix dan Dean James. Dean James sempat mengalami cedera hamstring, namun kini telah dinyatakan pulih oleh klubnya, Go Ahead Eagles. Ia dipastikan cukup fit untuk kembali bertanding, sehingga besar kemungkinan bisa bergabung bersama timnas. Sebaliknya, kondisi Kevin Dix justru mengkhawatirkan. Bek yang bermain di Denmark ini diperkirakan masih harus menepi hingga akhir Juni, yang artinya hampir pasti absen di 2 laga penting tersebut. Dengan komposisi pemain yang dinamis akibat akumulasi kartu dan cedera, pelatih Patrick Kluivert perlu cermat menyusun strategi.
Kehadiran pemain-pemain seperti Marcelino dan Asnawi memberi suntikan semangat, sementara pulihnya Dean James menjadi tambahan kekuatan di lini pertahanan. Tantangan tetap ada, terutama dalam menentukan pengganti Kevin Dix dan menjaga konsistensi tim menghadapi lawan sekelas Jepang yang belum pernah kalah di kualifikasi ini. Timnas Malaysia hingga kini belum memberi kepastian terkait undangan laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Padahal, Lebanon dan Kuwait sudah lebih dulu memberikan konfirmasi kepada PSSI. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat rivalitas historis antara kedua negara yang selalu menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Di balik ketidakpastian tersebut, ada beberapa alasan kuat mengapa Malaysia terkesan enggan meladeni undangan dari Indonesia. Pertama, Malaysia sedang memfokuskan diri untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Mereka berada dalam persaingan ketat dengan Vietnam di fase kualifikasi, dan laga penting melawan Laos pada Oktober 2025 menjadi penentu. Dalam konteks ini, menghadapi lawan tangguh seperti Indonesia bisa mengganggu fokus dan kesiapan mereka. Jadwal yang berdekatan dengan pertandingan resmi membuat tim Harimau Malaya kemungkinan besar akan menghindari laga yang terlalu menyita energi. Kedua, karakteristik calon lawan uji coba yang ditawarkan Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan taktik Malaysia. Timnas Indonesia berencana menggelar turnamen mini dengan Lebanon dan Kuwait, dua tim dengan gaya khas Timur Tengah yang bermain keras dan fisikal. Gaya permainan seperti ini berbeda dengan Laos, lawan utama Malaysia di kualifikasi. Oleh karena itu, Malaysia mungkin lebih memilih tim-tim yang secara taktis mirip dengan Laos untuk memaksimalkan simulasi pertandingan. Ketiga, dari sisi kekuatan skuad, Timnas Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan signifikan berkat kedatangan pemain-pemain naturalisasi dan konsistensi di beberapa laga internasional. Dibandingkan dengan Malaysia, skuad Garuda dinilai lebih unggul secara kualitas individu maupun kolektif. Bagi Malaysia, menghadapi lawan yang secara level dianggap di atas bisa berisiko menurunkan moral, terutama jika hasilnya negatif jelang laga penting di kualifikasi resmi. Max Hilger tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya untuk segera membela Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam wawancara dengan kanal YouTube resmi klubnya, Max mengungkapkan bahwa atmosfer sepak bola Indonesia jauh lebih meriah. Hingga kini, ia belum pernah bermain di SUGBK karena sempat mengalami cedera, meskipun sudah 3 kali tampil bersama skuad Garuda. Max merasa penasaran untuk tampil di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang terkenal militan dan fanatik. Pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan bahwa ia pernah menginap di Jakarta, namun belum sempat merasakan langsung gemuruh SUGBK sebagai pemain. Ia mengaku sangat menantikan momen itu, terlebih karena sudah mendengar banyak cerita tentang betapa luar biasanya dukungan publik Indonesia terhadap tim nasional. Ia menyebut atmosfer di stadion kandang Timnas Indonesia jauh lebih gila dibandingkan stadion-stadion di Eropa. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa ia ingin segera menyelesaikan musim di Liga Belanda agar bisa fokus bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan pertama adalah Cina yang akan dijamu di SUGBK pada 5 Juni 2025, lalu bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Bila Max dipanggil untuk memperkuat timnas di laga melawan Cina, Max yakin pengalaman itu akan menjadi momen spesial dalam karirnya. Terlebih karena dukungan supporter Indonesia yang tak pernah setengah-setengah. Max juga mengungkapkan bagaimana dirinya sudah mulai dikenal luas oleh publik Indonesia, khususnya di kawasan timur. Ia bahkan menyadari bahwa situasi itu membuatnya harus lebih berhati-hati saat berada di tengah masyarakat. Meski begitu, Max mengapresiasi sikap para penggemar yang menurutnya sangat respek dan tidak agresif. Ole Romeni mulai mencuri perhatian media Inggris setelah menjalani musim perdananya di divisi Championship bersama Oxford United. Meski hanya mencetak 1 gol dari 14 penampilan, performa striker muda Timnas Indonesia ini dinilai cukup menjanjikan untuk ukuran pemain baru. Persaingan ketat di kasta kedua Liga Inggris memang menjadi tantangan besar, namun Ole dianggap mampu beradaptasi secara bertahap. Media lokal Oxford Mail pun memberikan ulasan khusus atas kontribusinya sepanjang musim ini. Oxford Mail menyebut bahwa posisi terbaik Romeni masih belum ditemukan, karena sang pemain kerap keluar masuk dari starting 11. Kendati demikian, beberapa penampilan menunjukkan kilasan kualitasnya sebagai striker. Mengingat kontraknya masih berlangsung hingga 2028, Romeni memiliki cukup waktu untuk membuktikan diri secara penuh di kompetisi berat seperti Championship. Menariknya, selain Romeni, nama Marcelino Ferdinand juga mendapat sorotan dari media Inggris tersebut. Marcelino melakukan debutnya untuk Oxford United dalam pertandingan terakhir musim ini melawan Swansea City, menggantikan Ole menjelang akhir laga.
Meski menit bermainnya masih minim dan lebih sering tampil di tim akademi, debut tersebut menjadi langkah awal yang penting. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga tahun depan, Marcelino juga diharapkan bisa berkembang dan merebut tempat di tim utama seperti yang tengah diupayakan oleh Romeni. Oxford Mail menyoroti performa seluruh skuad sepanjang musim, mulai dari pemain senior hingga nama-nama muda seperti Marcelino dan Gatlin Odonkor. Rangkuman akhir musim ini menampilkan penilaian rata-rata pemain, sebagai refleksi naik turunnya performa tim. Perjalanan mereka masih panjang, tapi sorotan media lokal menandakan bahwa kiprah pemain Indonesia mulai mendapatkan pengakuan di level kompetisi Eropa yang lebih tinggi.